Sekaya apapun kamu, sebanyak apapun uangmu, sehebat apapun prestasimu, kalau mulutmu dan hidupmu tidak memuliakan Kristus, itu tidak berguna bagi Dia. Tapi sebaliknya, kalau kamu kehilangan uangmu, kamu kehilangan hartamu, kamu tidak kehilangan apapun. Tapi kalau kamu kehilangan Kristus, kamu kehilangan segala sesuatu. Berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang olehnya kami mengenal Engkau, kami bersyukur kepadamu Bapa pada siang hari ini Engkau mempertemukan kami dalam ibadah. Biarlah kiranya cinta dan kasih karunia yang selalu setia berlimpah-limpah atas kami, agar kami mengerti bahwa kami hanya hidup oleh karena kasih karunia-Mu. Ajarkan kami untuk setia dan melakukan kebenaran-Mu, dan bukakan pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima ajaran dan teguran yang daripada-Mu, agar kami semakin setia dan hidup menurut perkenan-Mu, karena itulah harapan kami. Dalam Yesus kami telah berdoa, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, ini adalah kali kedua saya untuk berkhotbah di tempat ini. Selamat bertemu kembali. Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Rasul 9 ayat 4. Kisah Rasul ini ditulis oleh Lukas, yang adalah sang penginjil dari bangsa non-Yahudi. Dan di dalam Kisah Rasul ini, dicatatkan mengenai pertobatan dari Rasul Paulus. Jadi, Bapak Ibu mungkin tahu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang pertobatan Rasul Paulus. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 4 dikatakan bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Rasul Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kita akan belajar dari Rasul Paulus mengenai pertobatan yang sejati. Hari ini kita akan berhadapan dengan seorang rasul yang adalah Farisi dari Farisi, yang adalah orang yang paling terdidik dalam hukum Taurat, yang paling pintar dalam keagamaannya, yang paling hebat dalam praktiknya, tapi ia buta rohaninya. Sehingga di dalam kebutaannya pada hal rohania, ia menganiaya jemaat Tuhan. Ia berpikir dengan menganiaya jemaat orang Kristen, dengan menganiaya Kristus, dengan menganiaya jemaatnya, ia sedang berbuat bakti bagi Allah. Dan semangat yang seperti Rasul Saulus ini, itu sedang bangkit hari-hari ini untuk menganiaya orang kudus milik Allah. Dan ternyata Tuhan tidak membiarkan Saulus di dalam kesaulusannya, yang adalah Farisi dari Farisi, pembunuh orang percaya. Tapi Tuhan datang untuk menghardik Saulus dan mengubahkannya menjadi Paulus. Ketika Kristus datang, ketika Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus datang di dalam kasih karunia-Nya menemui Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di dalam pertemuan itu, Rasul Saulus yang begitu sombong, dia yang begitu congkak, dia yang begitu angkuh dalam semangat keagamaannya, kesombongannya dijatuhkan oleh Tuhan. Dan ketika dia dijatuhkan, dia mengerti dia sedang berhadapan dengan siapa. Saat itu, ia berhadapan dengan suara yang berbicara kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Apa yang Rasul Saulus terima? Matanya dibutakan. Tadinya hatinya begitu buta melihat Tuhan, ia tidak melihat kebenaran Tuhan. Ia berpikir bahwa dengan perbuatannya taat kepada keagamaannya itu, ia sudah begitu hebat di hadapan Allah. Bukankah ini mencerminkan beberapa dari kita? Kita berpikir kita suci, kita berpikir kita benar, padahal sebenarnya kita buta, tidak mengerti kehendak Allah. Tetapi ada satu hal dari pengalaman Rasul Paulus yang perlu kita teladani.
bahwa ternyata ketika Tuhan meremukkan Rasul Paulus, itu adalah kasih karunia. Ketika Tuhan meremukkan Rasul Paulus dengan membutakan matanya, pada saat yang sama Tuhan sedang menunjukkan kepada Rasul Paulus bahwa engkau bukan siapa-siapa tanpa aku. Engkau bukan apa-apa tanpa aku. Dan Tuhan tidak langsung menyembuhkan saat itu juga. Ia menunggu beberapa hari agar Rasul Paulus di dalam kebutaannya, di dalam kesadarannya bahwa ia lemah tanpa Kristus, bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, ia mengakui bahwa aku bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Dan sikap yang seperti itulah yang kemudian melahirkan pertobatan sejati, bahkan menjadi penginjil yang terkemuka di sepanjang sejarah. Itulah Rasul Paulus. Jadi kalau hari-hari ini saya, Bapak, Ibu, dan semua anak-anak muda, kalau Tuhan saat ini mengizinkan Anda diremukkan oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan karena kesalahan kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak seharusnya kita alami, percayalah itu adalah bagian dari kasih karunia-Nya, agar kita dihantarkan kepada pengertian dan kebijaksanaan ilahi bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena tidak ada pertobatan yang sejati tanpa penderitaan. Tidak ada pertobatan sejati tanpa mengerti siapa Allah. Dan tidak ada pertobatan sejati kalau kita sendiri tidak bertemu kepada kasih karunia Allah. Jadi ketika Rasul Paulus diremukkan oleh Tuhan, dia ditemui oleh Tuhan, dan Rasul Paulus menyadari bahwa ternyata aku bukan apa-apa tanpamu. Maka ketika dia mengerti bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Kristus, maka ia merendahkan dirinya, memberikan hatinya untuk bertobat. Tetapi ingat, pertobatan itu tidak hanya berubah tingkah laku, tapi pertobatan itu adalah mengarahkan hidup kepada Injilnya Kristus. Maka ketika Rasul Paulus, ketika dia sudah bertobat, apakah kembali ke dunianya yang lalu? Apakah kembali menjadi seorang penjahat? Apakah kembali dalam kefarisiannya? Apakah kembali kepada kebanggaannya sebagai orang yang terlahir dari suku Benyamin? Apakah ia kembali kepada kebanggaannya bahwa ia pernah belajar dari Tarsus? Tidak. Justru ketika Tuhan meremukkan dia, Tuhan menjatuhkan dia, dan dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, dan di dalam perkenanan itu dia menerima hikmat dan anugerah ilahi. Dan ketika Tuhan mengizinkan ia menginjili, dan ketika ia berdiri di hadapan para jemaat, dia mengatakan, akulah yang paling berdosa. Sehingga orang-orang yang tahu siapa Paulus, orang-orang yang tahu siapa dia, tidak mengagungkan dia sebagai pribadi, tapi mengagungkan Allah yang telah memberikan kasih karunia. Bahkan di dalam penderitaan pun Tuhan bisa memakai siapapun. Jadi kalau hari-hari ini kita menderita, kalau hari-hari ini Anda sedang bergumul, itu adalah cara Tuhan untuk membiarkan kita tetap di dalam cinta dan kasih karunia-Nya itu. Seorang pengembala domba di Israel, kalau dombanya itu liar sekali, kalau dombanya itu jahat, dia tidak mau mengikuti kawanannya, pengembala itu akan mengan kaki domba itu lalu menggendongnya. Maka Bapak Ibu, beberapa kali mungkin Anda pernah lihat kalau lukisan Yesus Kristus menggendong domba. Itu adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita bukan apa-apa tanpa Dia. Dan pertobatan yang sejati itu akan melahirkan sikap hati yang terpenting, yaitu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, sehebat apapun kita diremukkan oleh Allah, kita nggak akan bisa berubah. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan mengerti bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan dalam maksudnya yang kudus untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapannya. Hari-hari ini betapa banyak orang yang begitu sombong. Ketika ia baik-baik saja, ia bersyukur kepada Tuhan, tapi ketika ia menderita, ia kehilangan imannya. Ia tidak memiliki pengharapan di dalam iman. Dia tidak seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa di dalam kelemahan kulah kuasa Kristus menjadi nyata. Iman yang on off tergantung kuasa hidupmu, tergantung bagaimana keadaan hidupmu, itu bukan iman yang berdiri di dalam Kristus. Tapi kesaksian Rasul Paulus yang adalah seorang penjahat yang kemudian bertobat
dibawa kepada kemuliaan Kristus untuk memuliakan dan memberitakan Injilnya yang kudus, itu adalah satu contoh terbesar untuk pertobatan yang sejati. Apakah kita sekarang sedang hidup dalam praktik keagamaan kita? Ada orang begitu pede, saya percaya Yesus, tapi pada saat yang sama ia tidak meninggalkan pikirannya yang duniawi. Saya percaya Yesus, tapi ia tidak meninggalkan pikirannya yang sia-sia. Saya mencintai Kristus, tapi ia mencintai uang. Ia mengaku ia mencintai Kristus, tapi ia mencintai dosa. Hatinya tidak menaruh kejijikan kepada dosa. Lalu dengan pedenya dan kejinya orang-orang seperti itu mengatakan, aku diselamatkan. Betapa banyak orang yang seperti Rasul Paulus itu buta. Rasul Paulus dengan menyakiti dan menganiaya Allah, menganiaya Kristus melalui gerejanya, ia berpikir dia berbuat baik dalam kefarisiannya. Siapa yang lebih baik dari Rasul Paulus dalam praktik keagamaannya? Dia Farisi dari Farisi. Dia muridnya dari seorang Rabban, rabinya para rabi. Ia berpikir dengan menganiaya kamu, aku bisa berkenan di hadapan Allah. Dengan melakukan ini itu, aku hebat di hadapan Allah. Tapi ternyata ia buta secara rohani. Hari-hari ini betapa banyak orang mengakui bahwa dia spiritual, tapi tidak memiliki yang terbesar. Apa itu? Kasih. Banyak orang mengaku mengasihi Allah padahal dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi dirinya sendiri dalam pengertian apa, Bapak Ibu? Ia berbuat sesuatu yang seakan-akan memuliakan Allah, padahal sebenarnya itu hanya memuliakan dirinya sendiri. Ujilah segala sesuatu yang kamu lakukan, wahai pelayan-pelayan musik, pelayan-pelayan di worship leader yang ada di tempat ini, yang menari di sana, yang berkhotbah di sini, yang mendengarkan di sana. Ujilah pekerjaanmu. Kita melakukan itu karena apa? Karena kita mau cari pujian manusia atau tidak? Atau kita semata-mata karena terpanggil karena Allah? Karena betapa hebatnya penderitaan yang kita alami, dan di dalam penderitaan itu kita menemukan kasih karunia Allah. Kalau Elia Myron tidak setia pada panggilannya yang mula-mula, saya akan dibuang oleh Tuhan. Kalau saya tidak setia pada kasih sayang mula-mula, tidak sulit bagi Tuhan untuk memakai yang lain dan membuang saya. Kalau saya menjadi sombong, saya merasa lebih baik dari siapapun, Tuhan akan membuang saya, karena tidak ada orang yang merasa lebih baik dari saudaranya ketika ia melayani Tuhan. Lalu panggilanmu melayani Tuhan itu untuk apa? Adakah orang di dalam pelayanannya merasa ia lebih suci dari saudaranya? Kalau ada seperti itu, maka ia adalah Saulus belum menjadi Paulus. Tapi kalau kita sudah menjadi Paulus, ia akan berkata, akulah yang paling berdosa. Dan di dalam pengakuan itu, orang-orang yang mendengarkan akan melihat betapa Rasul Paulus dipakai begitu hebat, tapi ia sendiri merendahkan dirinya. Ia sadar bahwa dia orang berdosa, sehingga manusia tidak akan mengidolakan Paulus, tapi ia akan mengidolakan Kristus yang telah sudi memberikan ia kasih karunia dengan meremukkan Rasul Paulus. Jadi kalau Tuhan meremukkan Anda, bersyukurlah. Kalau kita menderita, bersyukurlah. Itu adalah instrumen ilahi agar kita mengerti siapa Allah itu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk berjalan dalam hidup ini, kita tak akan menemukan pertobatan sejati. Lihatlah para martir Kristus, lihatlah para rasul. Betapa mereka rela menderita demi keagungan Kristus dan pemberitaan Injilnya yang mulia. Karena bagaimanapun mereka sadar, mereka melihat betapa ajaibnya yang terjadi itu, dan mereka tahu apapun yang engkau tuhankan, siapapun yang engkau percayai, pada akhirnya semua yang bernafas, yang terlahir dari perempuan, akan berhadapan dengan Yesus Kristus dari Nazaret di hari kebangkitan. Jadi jangan ada yang tepuk dada. Sehebat apapun kita melayani, jangan merasa engkau lebih baik dari orang lain. Terkadang pelayanan itu menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri. Jam terbang saya sudah tinggi, saya sudah pergi ke sana kemari. Lalu dengan demikian ia mengerdilkan sesamanya. Dengan demikian ia memandang rendah saudaranya. Dengan demikian ia merasa sudah menjadi nabi. Padahal
Yesaya mengatakan, Yesaya adalah nabi yang sangat besar. Dia begitu besar, sehingga ia dari mulutnya, menurut pengakuannya, mulutku yang najis, hatiku pun najis. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengizinkan Yesaya menubuatkan Kristus. Artinya apa? Yesaya saja yang adalah nabi yang sangat besar, dia sendiri sadar bahwa aku hanya dapat bernubuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Lalu siapakah pelayan-pelayan Tuhan di masa sekarang? Hanya melakukan tidak ada sedikit dari Nabi Yesaya, tapi sudah merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau ada pelayan Tuhan yang berpikiran seperti itu, engkau pelayan dagingmu, bukan pelayan Tuhan. Melayani adalah seperti Kristus. Firman Allah ketika datang ke dunia ini oleh karena anugerah Sang Bapa Allah kita yang Maha Kuasa itu, Ia datang menjadi role modelnya kita. Ingat Bapak Ibu, mengapa firman Allah itu yang harus datang ke dunia ini? Karena kita dicipta oleh firman Allah, maka firman Allah itu sendirilah yang memulihkan yang rusak itu. Mengapa firman Allah harus menjadi manusia di dalam Yesus? Karena manusialah nenek moyang kita Adam dan Hawa yang pertama sekali mengundang maut itu. Maka firman Allah itu harus menjadi manusia, agar dalam keadaannya yang manusia itu, ia menaklukkan maut itu. Jadi firman Allah menjadi manusia itu maknanya begitu dalam. Inilah yang direnungkan Rasul Paulus, sehingga ia bisa menjadi pemberita Injil yang begitu hebat. Dan tidak hanya memberitakan, ia sendiri melakukan. Ia tidak kembali kepada kejahatannya, ia tidak kembali kepada kekejiannya, tapi ia sendiri merendahkan dirinya di hadapan Allah dan berpikir bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa karunia Allah. Bahkan yang lebih hebat lagi, yang perlu diteladani oleh orang Kristen, dan tentunya itu hanya karunia Allah. Di dalam penderitaannya, di dalam duri dalam dagingnya, di dalam penyakitnya Rasul Paulus, ia sendiri berkata apa? Sembuhkanlah aku. Tapi Tuhan berkata tidak. Cukup kasih karuniaku bagimu. Tapi meskipun Tuhan berkata begitu, Rasul Paulus tetap memuliakan Allah. Karena dia tahu Allah siapa yang sedang berbicara dengan dia. Ia tahu pribadi apa yang sedang berhadapan dengan dia. Dan ia sendiri tahu bahwa ia hanya bisa hidup oleh karena yang pernah berbicara kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi hari-hari ini, di zaman ini, kita harus belajar dan berkaca kepada Rasul Paulus penginjil yang begitu hebat ini. Dalam segala hal. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata, apa yang dulu kau anggap mulia, sekarang kau anggap? Kau anggap apa? Sampah. Pada mulanya ia adalah orang yang begitu membanggakan statusnya sebagai orang dari Benyamin. Nah sekarang juga di zaman ini banyak yang begitu. Apakah kita terlalu mendewakan saya dari gereja ini? Saya seperti ini, saya seperti ini. Tapi ia tidak mengagungkan Kristus, itu pun tidak berguna. Saya terlahir dari suku ini. Saya terlahir dari keluarga seperti ini. Saya mewarisi ini. Tapi kalau Kristus tidak diberitakan, sekaya apapun kamu, sebanyak apapun uangmu, sehebat apapun prestasimu, kalau mulutmu dan hidupmu tidak memuliakan Kristus, itu tidak berguna bagi dia. Tapi sebaliknya, kalau kamu kehilangan uangmu, kamu kehilangan hartamu, kamu tidak kehilangan apapun. Tapi kalau kamu kehilangan Kristus, kamu kehilangan segala sesuatu. Oh itu bullshit? Tidak. Paulus membuktikannya. Ia sendiri orang kaya, orang tuanya dari Giskala. Ia sangat elit. Sekolahnya aja di Tarsus. Filsuf dari Yunani mengatakan orang di Tarsus yang sekolah itu orang-orang bukan biasa. Tapi ketika mengenal Kristus, ia tidak merasa hebat dengan apa yang dia peroleh dari orang tuanya. Tapi justru karena Injil Kristus, ia rela menderita. Ia karam beberapa kali. Bahkan ia meninggalkan apa yang dulunya baginya sebuah kebanggaan. Tapi sekarang ia menjadi penjual tenda demi Injil Kristus.
Artinya apa? Kecintaan kita kepada Kristus tidak pernah berbarengan dengan kecintaan kita kepada dunia. Kecintaan kita kepada Kristus itu tidak pernah bersamaan dengan ketakutan kehilangan nyawa oleh karena namanya. Jadi kalau ada para pelayan yang play safe, takut kehilangan nyawanya demi pemberitaan Injil, engkau tidak sedang menginjili. Tapi kalau kita memberitakan Injil dengan membunuh, kita memberitakan Injil dengan menyakiti, tapi kalau kamu disakiti balik itu hal biasa. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, memberitakan kebenaran yang sungguh-sungguh bahwa tidak ada jalan yang benar selain daripada Kristus, tapi orang menyakiti kita oleh karena itu, Tuhan Yesus sendiri berkata, berbahagialah kamu. Rasul Paulus adalah tokoh yang harus diteladani, baik orang besar, baik orang kecil, baik orang kaya, baik orang miskin, baik hamba, baik tuan, baik laki-laki maupun perempuan. Pertobatan Paulus adalah pertobatan paling sejati di sepanjang sejarah Injil, yang kemudian itulah yang mengubahkan dia dan membuat kita menikmati dan mengenal siapa Kristus dengan menuliskan banyak surat kepada seluruh jemaat. Itulah yang kamu baca sekarang. Lihatlah betapa besarnya kasih karunia Tuhan kepada dia orang berdosa itu. Jadi kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah menjauh dari Injil Tuhan, kita sudah merasa kita bisa hebat, kita bisa di luar daripada Tuhan, apalagi anak-anak muda yang hidup di dalam pemikirannya yang sia-sia, pluralisme yang di mana-mana, tidak ada supremasinya Kristus. Banyak anak-anak muda berpikir, di luar Kristus saya bisa berbuat apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Anak-anak muda seperti ini adalah anak-anak muda yang tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan hanya dapat dimengerti di dalam Kristus, di dalam anugerah kita kepada pengertian itu oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Allah tidak ada di dalam kita, kita tidak akan bisa percaya tentang siapa Kristus yang telah berkorban sebagai tanda kasih karunia Allah kita. Makanya dengan agung Injil Yohanes berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi anak-anak muda, kamu jangan berpikir bahwa di luar Kristus kamu bisa berbuat apapun. Dan kamu jangan berpikir bahwa apapun yang kamu lakukan dengan berbuat baik selama itu tidak dimotivasi oleh karena kecintaanmu kepada Injilnya Kristus di dalam pengorbanannya melalui salibnya yang mulia, itu pun tidak berguna. Makanya lakukanlah segala sesuatu karena Kristus telah melakukan itu terlebih dahulu. Lakukanlah hal yang benar karena Kristus telah benar. Karena kita dibenarkan oleh karena dia. Tidak ada perbuatan yang benar di luar Kristus. Tidak ada perbuatan yang benar di luar daripada dia. Jadi kalau ada orang berpikir, saya berbuat baik agar saya dipuji, saya berbuat benar agar saya dipuji, saya berbuat seperti ini agar nama saya tinggi, itu tidak berguna bagi Kristus. Tapi kalau kita melakukan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang manis, oleh karena semua yang manis, yang mulia, yang baik itu telah kita terima di dalam karya Kristus, dan kita mencintainya dengan amat dan teramat, sangat mencintainya, maka Tuhan akan mengasihi kita terlebih-lebih lagi. Mindset kekristenan itu harus dirubah. Kita menjadi Kristen bukan karena kita berharap sesuatu yang besar dari dia. Pengampunan dosa yang ada pada kita. Keimamatan Kristus yang memerantarai saya, Elia, yang paling berdosa ini dengan kita semua orang berdosa. Itu anugerah yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Bayangkan, ketika Anda berdoa, Anda meminta kepada Tuhan dengan begitu hikmat, lalu sampai menangis. Tapi apakah pernah kita berdoa, menangisi apa yang telah Ia lakukan bagi kita di dalam karyanya itu? Apakah kita pernah menangisi pengakuan dosa kita? Apakah kita pernah bersujud merendahkan diri di hadapannya, mengakui Tuhan, aku adalah orang berdosa dan I'm nothing without you? Atau kita hanya menangis karena mengemis sesuatu? Kita hanya menemui Tuhan karena kita perlu Dia. Kamu sedang bertuhan atau sedang berdukun? Semangat agamawi yang seperti Rasul Paulus itu tidak boleh ada lagi. Jumpai Tuhan sesuai kebutuhan. Dengar pendeta sesuai kebutuhan. Datang ke gereja sesuai kebutuhan.
Kalau ada orang seperti itu, kamu keji. Kamu lebih keji daripada Saulus yang belum bertobat. Karena kalau Paulus saja mau ditegur, mau dihajar oleh firman Tuhan, dan dia merendahkan dirinya, dan dia menerima hajaran itu, lalu berubah menjadi orang yang luar biasa, masakan kita yang tidak siapa-siapa ini, tidak mau dihajar, tidak mau ditegur demi pertobatan yang sejati, sama seperti Paulus telah bertobat. Siapakah Elia? Siapakah Anda yang duduk di sana? Siapakah yang mendengarkan dari online? Siapakah yang bisa mengatakan, aku lebih hebat, aku lebih besar, jangankan dibandingkan kepada Kristus, tapi kepada Paulus? Adakah yang sebanding? Adakah yang sama? Tapi kalau Rasul Paulus saja merendahkan dirinya, kemudian ia bertobat, hidup dalam kebenaran yang dia terima, dan bahkan menjadi pemberita Injil yang hebat, rela mati demi Injil Kristus, tidak takut menderita di dalam Kristus. Lalu siapakah kita tidak mau melakukan hal yang sama? Apakah kita terlalu berani atau bahkan berani mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak berkenan? Sedangkan yang kita baca adalah tulisan-tulisan dia yang membuat kita semakin dekat kepada Kristus. Jadi kalau ada anak-anak muda atau siapapun yang merasa, Tuhan, saya tidak layak di hadapan Tuhan, memang nggak ada yang layak. Kalau kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, saya terlalu jauh sehingga saya tidak dapat lagi bertemu dengan Tuhan. Rasul Paulus itu lebih jauh lebih jahat waktu itu. Tapi kalau Tuhan sudah datang, Tuhan sudah menegur, maka kita harus terima panggilan itu. Jangan sampai Tuhan meremukkan kita. Jangan tunggu dia meremukkan kita. Karena kalau orang belum dipukul, belum kapok. Tapi kalau sudah dipukul, baru kapok. Jadi kalau Tuhan pun menghajar kamu, Tuhan menghajar saya, Tuhan memukul saya dengan keras, kalau itu demi kekekalan saya akan tetap bersyukur. Saya tetap berterima kasih. Karena untuk apa engkau mengalami kesejahteraan dagingmu yang akan binasa ini, tapi engkau melupakan kekekalanmu. Pikirkanlah hal-hal yang surgawi, renungkanlah hal-hal yang surgawi, dan manfaatkanlah yang duniawi ini, agar engkau bisa mempermuliakan Tuhan dengan cara yang demikian. Jadi pertobatan sejati itu akan dimulai dari kesadaran bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan pertobatan sejati itu hanya, ingat, hanya dan hanya akan ada kalau kita menderita. Maukah Anda menderita? Saya pikir nggak akan banyak yang ada yang mau. Karena Anda berpikir, dengan melihat Tuhan, Anda sedang melihat sesuatu yang bisa Anda rayu-rayu, agar Anda diberikan segala sesuatu, pernak-pernik dan perhiasan dunia ini, kemegahan kerajaan dunia ini. Kalau kita berpikir bahwa dengan percaya Tuhan, motivasi mengikut hanya karena hal-hal itu, maka engkau sudah memperoleh upahmu. Tanpa Tuhan pun, kamu bisa memperoleh itu di dalam dosa-dosa yang dilakukan orang di luar Kristus. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka dapatkan, damai sejahtera, hidup yang kekal. Jadi panggilan khotbah saya pada hari ini adalah, mari kita meneladani Rasul Paulus, mari kita mengikuti bagaimana cara ia bekerja. Jangan pernah negative thinking sama Tuhan. Jangan pernah, aduh Tuhan tuh kok jahat ya, Tuhan tuh kok begini ya. Jangan pernah berpikir seperti itu, selama kamu tidak tahu apa maksud Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, kalau kita rendah hati, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa menemukan apa maksud Tuhan di dalam semua peristiwa itu. Karena kalau Rasul Paulus tidak rendah hati pada saat itu, ia tidak akan dipakai oleh Tuhan menjadi penginjil yang terkemuka. Ia tidak akan dipakai oleh Tuhan yang akan menyelewengi Roma, pergi ke Antioquia, pergi ke Asia Kecil, dan semua tempat. Tuhan tidak akan pakai orang-orang yang congkak. Tuhan tidak akan pakai orang-orang yang tidak rendah hati. Tapi dia akan memakai orang yang mengakui dosanya, punya keinginan dan kemauan untuk bertobat. Tuhan akan memakai orang-orang seperti itu. Karena apa? Ada tertulis bahwa di dalam kelemahan mula kuasa Kristus turun menaungi kamu.
Itu yang tertulis. Dan kita sudah melihat contohnya dan teladannya itu ada di dalam Rasul Paulus. Jadi mari kita lihat Rasul Paulus sebagai contoh yang tepat dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau Anda sedang berbisnis dengan cara yang kotor, kau mengumpulkan uang dengan cara yang kotor, lalu engkau persembahkan itu ke gereja, engkau keji. Kalau engkau memperoleh uang dengan cara yang tidak layak, engkau memperoleh uang dengan cara yang tidak benar, lalu engkau dengan bangga mempersembahkan itu kepada Allah melalui gereja, engkau keji. Lebih baik engkau memberi 1 perak dari hasil yang berkenan menurut Allah, daripada engkau mempersembahkan 1 gerobak tapi dari ketidaktaatanmu kepada Allah. Lihat Saul. Ketika Tuhan suruh tumpas, tapi dia berusaha untuk mengorbankan hal-hal yang datang dari ketidaktaatannya. Tuhan tidak terima korbannya. Begitu juga dengan pelayanan. Lihat Saulus, sapi-sapi yang gemuk, semua korban-korban yang begitu indah diberikan kepada Tuhan, tapi Tuhan tolak. Kenapa? Kamu berikan itu kepadaku atas ketidaktaatanmu, saya tidak terima itu. Jadi kalau ada yang berbisnis, mendapatkan uang dengan cara yang kotor, lalu kamu persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan terima itu. Orang yang melayani juga. Kalau kita melayani Tuhan oleh karena motivasi kita yang kotor, bukan karena cinta kita kepada Kristus, Tuhan tidak akan terima itu. Saya pun, kalau saya melayani dengan hati dan motivasi yang aneh-aneh, karena saya cinta uang, karena saya cinta pujian, karena saya cinta sesuatu yang tidak memuliakan Kristus, saya tidak akan diterima oleh Tuhan. Saya akan dibuang oleh Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai siapapun yang dia bisa mau pakai kalau kita berusaha meninggikan diri dan mau menipu Allah. Orang bisa kita kelabui, tapi Allah nggak bisa kita kelabui. Dan semuanya itu menurut kesaksian Rasul yang sama. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata, Roma 2 ayat 16, bahwa semua akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Mari kita mengakui dosa kita bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Kristus. Mari kita memperbaiki hati kita yang mulai menyeleweng daripada rencana Allah. Para pelayan Tuhan, jangan engkau merasa hebat dan merasa lebih baik dari siapapun. Bagaimanapun kita adalah hanya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, sehingga kita bisa melayani. Enggak ada orang bisa memuliakan Allah tanpa Allah mampukan. Tidak ada orang bisa memuji Allah kalau bukan Allah yang memampukan. Karena yang memampukan kita, yang bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan, hanya oleh karena Roh Kudus yang diam di dalam kita semua. Jadi alasannya enggak ada, jangan ada yang bermegah, jangan ada yang berbangga, jangan ada yang congkak. Tapi mari tiru Rasul Paulus. Lihat pertobatannya yang sejati. Melalui firman ini, melalui peringatan ini, kita sedang disadarkan bahwa Elia Myron itu hanya debu yang tak berarti di hadapan Allah. Tapi meskipun ia hanya debu, Tuhan masih melimpahi kasih karunia-Nya sehingga saya bisa berdiri di tempat ini dengan Anda. Dan bukan hanya saya, Anda pun menerima yang lebih besar. Dan bukan hanya saya, semua orang pun menerima yang lebih besar. Maka ubahlah mindset kekristenanmu. Kalau Tuhan meremukkan kita, kalau Tuhan mengizinkan kita tersakiti, itu adalah cara Tuhan untuk menguji kita menjadi emas. Sama seperti Rasul Paulus yang bukan emas, tapi pada akhirnya menjadi emas. Sama seperti Rasul Paulus yang tidak prajurit Kristus, tapi pada akhirnya dia tidak hanya prajurit Kristus yang hebat, tapi ia menjadi komandan buat Timotius. Maka Rasul Paulus adalah teladan yang nyata. Kita berdoa agar di dalam Injil yang diberitakan, di dalam pertobatan yang sejati yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, kita semakin tahu bahwa persembahan yang berkenan di hadapan Allah adalah kecintaan kita kepada Kristus. Nah, itu terlihat dari buah-buah kita. Karena Yesus Kristus dengan agung bersabda, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya lah kita dikenal. Tidak ada semak duri yang membuahkan apel. Tidak ada semak duri yang mengeluarkan semangka. Jadi kalau kita tercangkok kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus, kita akan menghasilkan buah-buah sebagaimana Kristus telah berbuah lebat.
Jadi Kristus harus dimuliakan, Kristus harus ditinggikan, Kristus harus dipuji. Dengan cara apa? Pertobatan yang sejati.